Selamat siang Bu Ani. Siang Putri. Terima kasih nih Bu Ani atas waktunya untuk sekedar berbagi ya Bu nggih, terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kemudian ini terkait dengan kasus dilema etika di sekolah kita. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk direkam. Ya. Kemudian nanti ini bisa dipublikasikan ya Bu nggih? Alhamdulillah, terima kasih. Baik Bu Ani, mohon izin untuk bertanya apakah pernah di sekolah kita ini terjadi kasus dilema etika? Untuk episode 1 Renggo ini mengenai dilema etika, ini pernah terjadi ya kasus seperti ini, yaitu pada Ananda Rizky. Nah, waktu itu Rizky itu jadi dia pindah dari sekolah lain, dia pindah ke sini itu di kelas 4 mulai semester 1. Jadi alasan pindah itu karena di sekolah sebelumnya itu sering tidak berangkat sekolah tanpa alasan gitu ya. Jadi alpa, sehingga dari sekolah tersebut kemudian direkomendasi untuk pindah seperti itu. Kemudian untuk sekolah kita menerima begitu saja atau ada syarat tertentu? Ya, untuk kami karena sudah punya riwayat ya seperti itu, maka dari kami pun itu juga istilahnya memperlakukan syarat juga ya, agar kalau mau sekolah di sini ya harus memenuhi aturan yang ada di sekolah, sehingga diharapkan nanti di sini Mas Rizky ini juga anaknya rajin gitu ya di sekolah, tidak boleh bolos seperti yang di sekolah yang sebelumnya. Oke. Kemudian selama Mas Rizky ini di sekolah kita itu apakah dia itu memenuhi syarat-syarat tersebut Bu? Ya, jadi awalnya di semester 1 ini rajin sekolah, berangkat terus akhir-akhir semester 1 itu mulai tidak berangkat, tapi masih jarang gitu ya, masih dengan alasan sakit atau apalah, jadi pakai surat izin, nah seperti itu. Namun di semester 2, nah ini mulai sering tidak berangkat lagi tanpa alasan, seperti itu. Apakah sudah pernah dilakukan pendekatan secara khusus kepada Mas Rizky terkait dengan perilakunya itu Bu? Jadi untuk Mas Rizky ini ya, dengan perilaku seperti ini itu kami sudah melakukan pendekatan ya. Jadi dari pihak sekolah, dari wali kelasnya juga sudah pernah ya mengkomunikasikan dengan orang tua, memanggil orang tua ke sekolah agar bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Namun ternyata meskipun sudah orang tua dipanggil, tetap saja Mas Rizky ini ya seperti itu, perilakunya masih tetap sering tidak berangkat sekolah. Jadi nggak ngefek gitu ya. Iya. Baik. Apakah ada ini Bu terkait dengan perilakunya Mas Rizky yang seperti itu? Apakah dari sekolah, dari keluarga itu ada faktor lain yang menyebabkan Mas Rizky itu seperti itu? Jadi faktor dari keluarga, setelah kami kan setelah kita manggil orang tua ya, tetapi Mas Rizky tetap seperti itu, kita juga melakukan kunjungan ke rumah. Nah, di situ kita bisa melihat juga ternyata dari faktor yang menyebabkan Rizky seperti itu karena faktor keluarga yang kurang mampu, dan orang tua juga yang bekerja dari pagi sampai sore, sehingga anak ini juga kurang perhatian. Kemudian Mas Rizky ini juga pergaulannya itu sudah terpengaruh dengan teman-teman yang di luar sekolah yang jauh lebih dewasa, sehingga kalau malam ini anak ini sering pulangnya itu sampai larut malam karena bermain dengan teman-temannya. Sehingga kalau pulang itu sampai jam 2, jam 3, sehingga kalau pagi itu dibangunkan dia masih ngantuk, nggak mau bangun, nggak mau sekolah. Seperti itu ya Bu. Jadi di faktor, selain faktor ekonomi dari keluarga, juga ada faktor pergaulan dari lingkungan yang Mas Rizky itu tadi bergaul dengan teman-teman yang
lebih dewasa dari seusianya. Baik. Kemudian Ibu untuk tolak ukur keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti apa, Bu? Untuk menyelesaikan ini ya, pertama tentunya kami yang kemarin membicarakannya dengan orang tua. Kita panggil orang tua, kita selesaikan dengan kesepakatan bersama. Jika Mas Rizky ini masih berperilaku seperti itu, dari pihak sekolah karena juga punya aturan untuk Mas Rizky ini pindah sekolah ya, seperti itu. Itu jika tetap perilakunya nggak bisa diperbaiki. Baik, berarti di situ ada satu paradigma yang berlawanan ya, Bu ya. Di sini saya melihat dari apa namanya, dari kasus tersebut ada paradigma yang berlawanan. Di antaranya adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Di mana keadilan itu kita harus tetap menegakkan peraturan sekolah, menjalankan peraturan yang ada di sekolah, dan juga rasa kasihannya terhadap masa depan Mas Rizky tersebut. Baik, kalau saya seperti apa yang saya pernah pelajari gitu ya, di sini ada kita juga dalam mengambil suatu keputusan itu kita juga harus mempunyai prinsip ya. Di sini kalau yang saya lihat dari apa yang sudah Bu Ani sampaikan tadi, itu ada prinsip yang harus kita pegang, yaitu tentang prinsip berpikir berbasis rasa peduli, seperti itu nggih, atau care based thinking. Kemudian Ibu saya lanjutkan dalam modul yang saya pelajari di 3.1 ini ada 9 langkah pengambilan keputusan atau pengujian ya, karena ini tadi berdasarkan dilema etika seperti itu. 9 langkah pengambilan keputusan tadi, yang pertama mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kemudian menentukan siapa saja yang terkait, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian pengujian benar atau salah, dan yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian ada melakukan prinsip resolusi, kemudian yang ketujuh investigasi opsi trilema, kemudian yang 8 buat keputusan, kemudian yang terakhir 9 yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kalau boleh saya memasukkan kasus yang terjadi di sekolah kita terkait dengan Mas Rizky tadi, untuk masuk ke dalam 9 langkah pengambilan keputusan tadi, yaitu yang pertama yaitu mengenali nilai. Ini tadi nilai yang saling bertentangan adalah nilai keadilan dan nilai kemanusiaan, seperti itu Bu. Karena di mana sekolah itu juga mempunyai peraturan yang harus kita tegakkan, dan kita juga melihat dari sisi kemanusiaan pula gitu seperti itu. Kemudian kalau seperti ini tadi, kira-kira Bu, untuk yang siapa saja kira-kira yang bisa terlibat dalam penyelesaian masalah ini, Bu? Tentu anak yang bersangkutan ya, Mas Rizky, kemudian juga wali kelasnya, kemudian orang tua, kemudian kepala sekolah, ya. Oke, saya ada wali kelas, kemudian Mas Rizky sendiri, kemudian orang tuanya, dan juga kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, seperti itu jadi. Kemudian dari apa yang sudah Bu Ani ceritakan tadi, Bu, mohon izin untuk menyampaikan kumpulan fakta yang relevan gitu, yang pertama ini adalah Mas Rizky sebagai murid yang banyak tidak masuk sekolah tanpa keterangan, kemudian wali kelas sudah sering memanggil orang tua untuk melakukan kunjungan rumah, kemudian dan sudah membuat suatu perjanjian tertulis terkait perilaku Mas Rizky.
Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan peraturan sekolah, Mas Reski harus dikeluarkan atau pindah sekolah dengan menandatangani surat pengunduran diri oleh orang tuanya. Seperti itu ya Bu. Ini berarti ini ada 3 fakta yang relevan yang saya tangkap dari apa yang cerita dari Bu Ani sampaikan tadi. Kemudian oh ya, masih ada lagi yang selanjutnya yaitu orang tua Mas Reski ini sebelum melakukan pengunduran diri, orang tua Mas Reski juga meminta meminta Ya, untuk jadi keringanan gitu ya, atau gimana? jadi karena dari pihak sekolah kan dengan perilakunya seperti itu kan Ya. pengennya kita pindahkan ya anak Oke. tersebut karena kita punya aturan ya, dan dari pihak orang tua sendiri itu memang memohon kepada sekolah agar Mas Rizky ini tidak dipindah sekolahnya, jadi masih ada Kesempatan seperti keinginan itu. ya agar Mas Rizky tetap bisa sekolah di sini. Jadi beri kesempatan untuk bisa memperbaiki perilakunya di sekolah, tetap sekolah di sini seperti itu. Dan ya akhirnya tadi kami dari rasa kemanusiaan, nah itu akhirnya kita juga berpikir bahwa anak seusia ini juga harusnya kan sekolah, mendapatkan haknya di sekolah, sehingga kami juga harus sedikit menentang dari peraturan itu ya, bagaimana dari peraturan ya harusnya dengan sikap perilaku yang seperti itu, karena kan sebulan itu kalau cuma berangkat 5 kali, nah seperti itu kan benar-benar sudah tidak bisa ditoleran ya harusnya seperti itu. Tapi karena kita masih ada rasa kemanusiaan, kita peduli kepada anak bahwa ini anak ini juga memerlukan pendidikan dari masa depannya, akhirnya ya saya memberi kesempatan kepada Mas Rizky untuk tetap di sini untuk sekolah, namun tetap harus bisa merubah perilakunya. Seperti itu. Jadi dari rasa kemanusiaan tetap Iya. masih kita pertimbangkan seperti itu ya, biar haknya anak itu tetap terpenuhi untuk mendapatkan kesempatan sekolah seperti itu. Baik.